Good morning everyone. Bagaimana dengan keadaan Anda? Doa saya biarlah kalian semua dalam keadaan peace, dalam keadaan diberkati, dan dalam keadaan sehat pada waktu musim-musim ini. Saya mengucap syukur bahwa kita ini diberi satu berkat ketika kita mengenal Kristus. Bukanlah kita yang mencari dia, tetapi dialah yang mencari kita. Itu menandakan bahwa Tuhan kita itu hidup. Kita tidak menemukan Tuhan yang mati, kita tidak menemukan Tuhan yang dituli, ataupun Tuhan yang harus dilayani dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Tapi dialah yang memilih kita, sesuai dengan panggilan kita di dalam Kristus Yesus. Sebelum Anda ada di dalam kandungan ibu pun, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah menetapkan panggilan kita sebagai suara Tuhan di akhir zaman. Nah, saudara, satu berkat yang saya sadari bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengarkan doa kita dan Tuhan menjawab doa kita. Luar biasa sekali. Ya, kita melihat bahwa permasalahan di dalam rumah tangga, permasalahan di dalam bisnis, permasalahan di dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah selesai. Silih berganti datangnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita maupun dia itu tidak pernah berubah. Ya, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang cruel, yang kasar, yang jahat kepada kita. Dia tidak pernah hilang daripada hadiratnya, memberikan hadiratnya di dalam kehidupan kita. Satu hal lagi, dia selalu menjawab doa kita. Ketika kita ketakutan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mengangkat tangan, ya, dengan segala kerendahan hati kita meminta strategi untuk solusi permasalahan kita. Tuhan selalu menjawab. Ya, bahkan jawaban yang sering saya dengarkan adalah begini. Ya, peperangan ini bukanlah peperanganmu, melainkan peperanganku, peperangan Tuhan. Saudara, ada banyak sekali masalah yang datang menjebak kita. Ya, itu istilahnya datang memilih kita, ataupun masalah yang kita bisa hindari. Dua macam. Kita bisa memilih battle kita bisa memilih peperangan kita, ataupun peperangan yang memilih kita. Ya, kalau yang pertama, saudara, biarlah saudara menggunakan hikmat, saudara. Sebab orang bijak akan selalu menghindar dari permasalahan yang dia sudah lihat sebelum dia masuk. Jadi apakah energi, apakah ya sumber kekuatan, apakah semuanya ini ada gunanya kalau kita berperang saat ini. Pilihlah battle. Ada patah dalam bahasa Inggris mengatakan demikian, be selective in your battles. For sometimes peace is better than being right. Terutama ini, saudara, terjadi di dalam rumah tangga ya, yang sedang goncang kena COVID-19, bukan karena kena virus coronanya, tapi kena virus perceraian. Karena dua-dua sama-sama tegang, dua-dua tidak pernah kumpul 24 jam dalam seminggu, tiba-tiba satu rumah terus ketemu, berbenturan dan lain sebagainya. Tapi itu nanti, ya. Saya yakin percaya bahwa peperangan yang kita hadapi ini selalu memiliki solusi. Contohnya saja di dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarikh pasal yang ke-20, saudara temukan di sana. Bagaimana ketika Yosafat, ya, peperangan memilih Yosafat, tiba-tiba Bani Amon dan Moab menyerang. Tiba-tiba saja menyerang Yehuda yang dibawa pada waktu itu dibawa Raja Yosafat. Ketika itu Yosafat tahu keadaan dia tidak mampu untuk bisa menangkan di dalam perhitungan dia, hitam di atas putih, dia pasti kalah. Ketika itu dia mencari, ya, dia melakukan satu tindakan yang paling tepat, yaitu mencari hadirat Tuhan. Saudara, pada waktu sudah takut, kemana saudara pergi? Satu-satunya hal, saudara, yang menguntungkan, yang memberikan faedah, yang memberikan benefit bagi kehidupan saudara, pergi cari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kemenangan, ya, berkat, kejayaan, bahkan perlindungan Tuhan akan berikan kepada kita.
Yosafat di atas kertas dia sudah kalah, tetapi di atas ya suasana daripada apa pada waktu ketakutan segala macam, dia cuma mengangkat tangannya di hadapan rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Dia berdoa begini. Dia berdoa, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, bangsa pilihan Yehuda, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan. Perhatikan, pedang, penghukuman, penyakit sampar. Seperti musim-musim saat ini. Mungkin keadaan saudara seperti Yosaf. Jangan panik, jangan takut. Jangan kepingin mati. Pergi cari Tuhan. Angkat kedua tanganmu yang kudus itu di hadapan Allah yang kudus. Maka saudara akan menerima pertolongan. Dan yang terakhir dia katakan kelaparan. Saudara, tidak ada pekerjaan, tidak ada makanan, dan tidak ada pertolongan dari pemerintah. Itu suatu ketakutan yang tidak bisa dibayangkan. Tetapi sebagaimana Yosafat mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah yang hidup. Kami akan berdiri di muka rumahmu, di muka rumah Tuhan, di hadapanmu, karena namamu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada di dalam kesesakan kami. Kami akan berseru kepada di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Doa yang sederhana. Tuhan memberikan respon segera. Di 2 Tawari 20 ayat 15 dikatakan. Janganlah engkau takut, peperangan ini bukanlah milikmu, peperangan ini adalah milikku, kata Tuhan. Saudara yang kasih, saya yakin percaya bahwa pada waktu itu musuh daripada Yosafat yang menyerang itu adalah, ya ditulis dalam Alkitab, adalah Bani Moab, Bani Amon, dan Bani Menuhin. Nah, ketiga musuh ini bisa dilukiskan, yaitu pertama adalah dunia, kedagingan, dan dosa. Ini adalah dunia yang menyerang kita, supaya kita meninggalkan iman kita. Pada waktu kadang-kadang kita terjebak, ketika peperangan memilih kita tidak bisa lari kemana-mana, kita harus hadapi, kita tidak bisa lari, kita harus hadapi. Oleh karena itu, saudara butuh Tuhan. Saudara dan saya butuh Tuhan. Yosafat menjadi takut, dan gentar. Dia menjadi takut dan gentar, tapi dia mengambil satu keputusan, determinasi. Saudara, ilmu cari Tuhan, itu adalah ilmu yang paling hebat di atas muka bumi. Nggak perlu dipelajari di satu universitas manapun juga di atas muka bumi. Tapi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh firman Tuhan, Alkitab ada di depan saudara. Saya yakin percaya bahwa saudara harus mengalami deliverance, harus mengalami kebebasan dengan determinasi untuk mencari Tuhan. Daud pada waktu dia susah pun dikatakan, dia mencari Tuhan. Itu ilmu mencari Tuhan. What a solution he got. Bukan dia mencari lagi, bukan dia mengunci dirinya sendiri, ya bukan dia lari ke minuman, dia lari ke hal-hal duniawi yang sia-sia. Tapi dia berdoa, dan dia berdoa. Dia dan rakyatnya berdoa untuk menghadapi yang musuh di depan hidung mereka. Tetapi sebelum mereka menghadapi musuh, dia menghadap dulu Tuhan yang hidup. Kita harus menghadapi permasalahan kita. Supaya mata kita melihat Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dia kasihi. Saudaraku, strategi yang paling tepat menghadapi musuh bukanlah ukuran apa yang Anda miliki, pengalaman, resource yang saudara miliki. Ini lucu sekali ketika ayat 21 dikatakan, ya, Yehuda, bangsa Yehuda bersama Yosafat mengambil keputusan. Yosafat mengarahkan Yehuda untuk memuji Tuhan. Worship. Luar biasa. Di mana dikatakan pada waktu itu, bangsa itu mengangkat kedua tangannya. Semuanya dengan segala kerendahan hati mengatakan, ya, Tuhan adalah Tuhan yang maha hidup. For the Lord is good,
For the Lord is good, and He has mercy endured forever. Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Ketika belum mereka selesai menyanyi, Tuhan sudah turun memberikan penghadangan kepada Bani Amon, Bani Moab, Meunim. Mereka terserak di mana-mana. Saudara, ketika itu terjadi, maka Yosafat, kemenangan sudah di tangan. Mereka memberikan lembah itu sebagai lembah pujian. Kalau kita menyanyi, biarlah selalu menyanyi dengan hati, bukan cuma dengan suara. Dan pada waktu selalu menyanyi dari chamber yang paling dalam, saudara akan mengalami satu breakthrough. Terciptalah the valley of barakah, lembah pujian. Maukah Anda bersama dengan saya saat-saat ini, entah kesulitan apa saja, problema apa saja yang saudara sedang alami, kita satukan iman. Saya yakin percaya, pujian saudara akan menghancurkan, melibas semua musuh-musuh saudara. Yuk kita doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mendengarkan doa kami. Bukan karena kami hebat, tetapi karena Engkau-lah yang hebat. Oleh karena itu Tuhan, hamba sehati, siapapun yang sedang mengalami saat ini permasalahan, mungkin deadline-nya hari ini, Tuhan, hamba berdoa, biarlah Engkau hujani dengan miracle. Saat ini juga ketika hati mereka diberikan ke dalam tangan, dan tangan-Mu akan bekerja di dalam setiap kehidupan anak-anak. Dalam nama Yesus. Peperangan ini bukanlah peperangan kami, melainkan peperangan Engkau. Kalau Engkau yang menjanjikan, maka kemenangan pastilah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nikmati kemenangan Tuhan. Haleluya.